Bayangkan benda seukuran batu bata, berat, panas, dan hanya bisa digunakan selama setengah jam. Tapi saat itu, ia adalah simbol puncak dari teknologi komunikasi manusia. Kini, benda yang sama telah berevolusi menjadi perangkat canggih yang bisa mengedit video, mengenali wajah, bahkan memandu perjalanan luar negeri tanpa tersesat. Inilah kisah menakjubkan dari evolusi telepon seluler, perjalanan panjang dari sekadar alat berbicara menjadi pusat kendali digital dalam kehidupan kita. Pastikan kalian like video ini, subscribe channel Kuak Fakta, dan bagikan ke teman yang penasaran tentang bagaimana ponsel mengubah dunia. Karena cerita ini jauh lebih kompleks dan menarik dari yang pernah kalian bayangkan. Menurut arsip dari Museum Sejarah Komunikasi Amerika, pada tahun 1973, Martin Cooper, seorang insinyur dari Motorola, berjalan menyusuri jalanan New York sambil membawa sebuah perangkat aneh seberat hampir 1 kilogram. Ia kemudian melakukan panggilan kepada pesaingnya di Bell Labs dan berkata, "Saya meneleponmu dari ponsel sungguhan genggam portabel." Itu bukan hanya sebuah lelucon teknis. Itu adalah momen bersejarah yang menandai dimulainya era baru, telepon seluler. Ponsel pertama ini dikenal sebagai Motorola Dynatac. Dikutip dari laporan majalah Time tahun 80-an, Dynatac memiliki baterai yang hanya bertahan selama 30 menit dan butuh lebih dari 10 jam untuk diisi ulang. Harganya saat diluncurkan sekitar $4.000 Amerika, setara dengan lebih dari 60 juta rupiah saat ini. Namun, terlepas dari semua keterbatasannya, inilah awal dari revolusi komunikasi global. Masuk ke era 90-an. Disinilah ponsel mulai mengecil, bukan hanya secara ukuran, tetapi juga secara sosial. Menurut data dari arsip komunikasi Nokia, pada tahun 1992, Nokia meluncurkan model 1011, yang menjadi ponsel GSM komersial pertama. Pada tahun yang sama, dikutip dari British Telecom, pesan teks pertama di dunia dikirimkan. Isinya, "Merry Christmas." Itu adalah pesan pendek yang diam-diam membuka jalan bagi budaya komunikasi instan seperti yang kita kenal sekarang. Tidak lama kemudian, berbagai produsen mulai berlomba-lomba menghadirkan ponsel dengan bentuk lebih ramping, ringan, dan elegan. Ericsson, Siemens, dan tentu saja Nokia menjadi raksasa dalam industri yang sedang tumbuh ini. Dan siapa yang bisa lupa dengan ringtone monofonik yang melegenda? Masuk ke awal 2000-an, inovasi mulai bergeser dari bentuk ke fungsi. Kamera mulai masuk ke dalam ponsel. Menurut Sharp Corporation, pada tahun 2000, mereka meluncurkan JS Hudson 4, ponsel pertama dengan kamera terintegrasi. Kamera itu hanya berkekuatan 0,1 megapiksel, tapi cukup untuk membuka lembaran baru dalam fotografi instan. Lalu, muncul era multimedia. Sony Ericsson hadir dengan ponsel Walkman. Motorola meluncurkan Razr V3, ponsel lipat tipis yang menjadi simbol gaya hidup. Nokia di sisi lain meluncurkan seri N yang mendobrak batasan dengan fitur pemutar video, sistem operasi canggih, dan konektivitas internet. Namun, titik balik terbesar datang pada tahun 2007. Dikutip dari arsip Apple Keynote, Steve Jobs memperkenalkan iPhone pertama sebagai sebuah iPod dengan layar sentuh, sebuah ponsel, dan sebuah perangkat internet. 3 perangkat digabung menjadi satu. Ini adalah kelahiran smartphone modern. Ponsel kini tidak lagi hanya tentang berbicara. Ini tentang bagaimana kita hidup. Sejak saat itu, perkembangan ponsel melejit tanpa henti. Sistem operasi seperti Android mulai naik daun. Samsung, Huawei, Xiaomi, dan banyak merek lainnya turut meramaikan pasar global. Menurut data dari GSMA Intelligence, pada tahun 2024, terdapat lebih dari 9 miliar perangkat seluler aktif di dunia, angka yang melebihi jumlah populasi manusia. Kini, ponsel bukan lagi alat, ia adalah asisten pribadi. Dengan teknologi kecerdasan buatan, ponsel bisa memahami suara kita, mengenali wajah kita, menerjemahkan bahasa secara real-time, dan bahkan membantu mendeteksi detak jantung atau kadar oksigen darah. Ponsel juga telah menjadi kamera utama bagi banyak orang. Menurut laporan dari DxOMark, kamera ponsel saat ini mampu menghasilkan foto dengan kualitas setara kamera profesional. Bahkan, film dokumenter dan video musik banyak yang kini direkam sepenuhnya menggunakan ponsel. Pernahkah kalian berpikir, bagaimana ponsel memengaruhi budaya kita? Di negara seperti Kenya, ponsel menjadi alat utama transaksi keuangan melalui sistem M-Pesa. Di Jepang, ponsel telah lama digunakan untuk membeli tiket, membuka pintu hotel, dan bahkan menggantikan kartu identitas. Di Korea Selatan, kecepatan internet seluler mencapai angka yang memungkinkan streaming konten 4K tanpa buffering. Namun, di balik semua kecanggihan ini, ada juga sisi gelap. Kecanduan ponsel, penurunan interaksi sosial langsung, penyebaran hoaks,
hingga pelacakan privasi adalah masalah nyata yang ikut tumbuh seiring perkembangan teknologi. Dikutip dari Harvard Medical School, penggunaan ponsel berlebihan telah dikaitkan dengan peningkatan tingkat kecemasan dan gangguan tidur, terutama di kalangan remaja. Sebelum kita lanjut ke masa depan ponsel, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berikan komentar. Ponsel apa yang paling berkesan dalam hidup kalian? Kami ingin membaca kisah kalian di kolom komentar. Masa depan ponsel mungkin tidak lagi berbentuk ponsel. Perangkat wearable seperti kacamata pintar, jam tangan pintar, hingga implan saraf kini sedang dikembangkan secara aktif. Menurut Neuralink, teknologi interaksi langsung antara otak dan komputer sedang diuji untuk menggantikan kebutuhan fisik terhadap layar. Bayangkan, membuka aplikasi hanya dengan pikiran. Teknologi layar fleksibel kini memungkinkan ponsel dilipat seperti buku. Dan ponsel transparan sudah menjadi prototipe di beberapa laboratorium di Korea dan Jepang. Ponsel juga menjadi alat penting dalam pendidikan, kesehatan, dan bahkan pengawasan bencana. Di Indonesia, aplikasi seperti Peduli Lindungi menjadi contoh bagaimana ponsel bisa digunakan dalam krisis nasional. Di wilayah pedalaman, ponsel menjadi jendela ke dunia luar, memberikan akses ke pengetahuan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Namun, tantangan ke depan tetap besar. Isu e-waste atau limbah elektronik menjadi krisis global. Dikutip dari laporan Greenpeace, hanya 20% ponsel bekas yang didaur ulang secara benar. Sisanya mencemari tanah, air, dan rantai makanan. Kita perlu berpikir ulang. Apakah ponsel kita alat yang kita kuasai, atau alat yang menguasai kita? Jika kalian tertarik mendalami sejarah teknologi dan dampaknya terhadap kehidupan kita sehari-hari, pastikan untuk membagikan video ini ke orang-orang di sekitar kalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan fakta-fakta mengejutkan lainnya dari Kuak Fakta. Karena di balik setiap benda yang kita genggam, selalu ada cerita panjang yang jarang diketahui.